Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya, sahabat subscriber maupun viewer dimanapun Anda berada. Tentu di pagi hari ini semoga trading doa semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, rezeki melimpah dan tidak kurang sesuatu apapun, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit dan bencana atau bala. Oke sahabat, di siang hari ini saya berada di Dusun Jayan. Kalau dulu istilahnya di sini itu namanya Dusun Jayan, tapi kalau sekarang disebutnya Gejayan ya, Dusun Gejayan di wilayah Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, mampir di sini karena di sini ada makam sesepuh. Ini ada dua, yang ini sama yang ini. Sedikit cerita, nah ini ada sedikit cerita bahwasanya dulu, zaman dahulu, dan mungkin ini menurut otak-atik gathuk otak-atik gathuk yang saya otak-atik juga mungkin termasuk asal usul dari Dusun Gejayan ini. Dusun Gejayan, penamaan Gejayan itu sebenarnya Gejayan itu kalau dulu itu orang menyebutnya itu bukan Gejayan ya bro, tapi Jayan. Nah, Jayan, oh, arep neng di arep neng Jayan, nah gitu. Nah, seiring berlalunya waktu, berkembangnya waktu, wah apa kuwi, itu kemudian lebih dikenal dengan nama Gejayan. Nah, tahukah sahabat-sahabat semuanya, jika merujuk pada istilah Dusun Jayan, Jayan ya, ini yang Jayan ya, itu kemungkinan besar bahwasanya beliau inilah yang menjadi cikal bakal Dusun Jayan ini, dan nama Jayan sendiri dinisbatkan kepada beliau. Beliau adalah Kiai Joyo Ilani. Joyo
Ilani. Nah, seperti pada kebiasaan orang Jawa, khususnya di daerah Jogja ya, itu kalau menyebut suatu daerah itu biasanya menisbatkan kepada asal usul, asal mula, cikal bakal, atau sesuatu yang berhubungan dengan apa ya istilahnya itu, yang berhubungan dengan identitas atau apa ya istilahnya kok identitas atau apa itu, atau ciri khas dari daerah tersebut. Seperti ya ini nih, seperti ini, seperti daerah Pringgolayan. Nah, Pringgolayan itu diambil dari, dinisbatkan kepada Raden Pringgoloyo. Nah, itu menjadi Pringgolayan. Kemudian apalagi Kauman. Kauman itu dinisbatkan karena di situ dulu itu adalah tempat tinggal dari kaum atau rois yang mengurusi bidang agama di wilayah keraton. Nah, itu Kauman. Seperti halnya ini Jayan. Menurut saya Jayan ini juga dinisbatkan kepada beliau ini, yaitu Kiai Joyo Ilani. Joyo yang kemudian kalau istilah aslinya itu Joyo, tapi karena merujuk pada daerah yang dimiliki oleh atau dikuasai dan dipimpin oleh seseorang, itu kemudian menjadi an. Makanya seperti Pringgolayan itu karena beli ada pemimpin atau ada cikal bakal dan sesepuh atau seseorang yang sangat dihormati di situ, maka menjadi Pringgolayan. Seperti halnya ini beliau Kiai Joyo, maka wilayah di sini disebut dengan Jayan atau daerah yang dipimpin atau dipunyai atau apa ya istilahnya itu, dikuasai atau yang dibuka oleh Kiai Joyo. Nah, itu Jayan. Namun karena seiring berjalannya waktu, penyebutan Jayan sendiri kemudian berubah menjadi Gejayan. Mungkin ada yang mengira bahwa Gejayan itu berasal dari Anggajaya. Yo terserah. Yang namanya berpendapat ya boleh-boleh saja. Anggajaya. Namun saya sendiri mencari siapa Anggajaya itu juga nggak ketemu. Yang ketemunya malah ini, bro. Ketemunya itu malah ini, beliau Kiai Joyo Ilani. Nah, kemudian menilik dari bentuk nisan, mungkin kayaknya ini berasal dari era Sultan Agungan, Pak ya. Berasal dari era Sultan Agungan kayaknya loh ya, kayaknya. Wong saya juga bukan ahli sejarah, bukan ahli perkijingan. Lalu ini ya cuman baca-baca di medsos, khususnya di Facebook, itu ada di sana itu beberapa postingan atau beberapa informasi mengenai bentuk-bentuk jirat atau bentuk-bentuk makam dari era tertentu, era Sultan Agungan, era Senopaten,
era Majapahitan ataupun era Diponegoro. Nah, ini mungkin termasuk dalam era Sultan Agungan mungkin. Sedangkan yang ini bro, nah ini kalau ini kayaknya lebih ke era Diponegoro. Mungkin beliau juga termasuk salah satu dari pejuang Laskar Diponegoro pada perang Jawa. Beliau adalah Panembahan Brajamusti. Panembahan Brajamusti. Sorry bro, ini saya nggak pakai gimbal, tadi ini dredeg bro. Dredeg wong saya di tengah kuburan ini bro. Selain makam-makam beliau ini juga terdapat beberapa makam tua yang sudah banyak rusak karena oleh umur, usia, dan juga tergantikannya oleh makam-makam yang baru di pemakaman ini. Contoh tuh ada makam tua juga, dan kebanyakan berciri era Diponegoro. Saya belum melihat ada makam yang luwih tua. Ya mungkin ada, tapi ya mungkin wis kependem-pendem juga bro, karena banyak makam-makam baru, makam dari era baru gitu loh bro. Maksudnya itu bukan kok makam baru dikubur, itu enggak. Oke ya, ini cuman sekedar sebagai apa ya istilahnya itu, mengingat dan melestarikan akan jasa-jasa dari leluhur-leluhur kita, sesepuh-sesepuh kita, agar kita itu tidak lupa bro. Tidak lupa. Banyak orang itu lupa, orang-orang zaman sekarang itu lupa dari mana dia berasal, siapa dia, dan bagaimana menyikapi leluhur-leluhur, sesepuh-sesepuh yang sudah memberikan kontribusinya untuk kehidupan kita saat ini. Contoh, kita itu bisa menikmati kita punya rumah, kita punya sawah, kita punya apa, itu kan karena dulu orang-orang tua kita dulu juga berjuang bro. Contoh kecil saja, berjuang untuk membebaskan penjajah, sehingga kita bisa memiliki aset. Nah, coba kalau dulu nggak berjuang dan semua aset di tanah ini itu dikuasai londo kabeh ngono lah, yo padha to bro. Ya dhewe dadi rada apa-apa. Syahdu bro di sini bro. Saya duduk di bawah pohon kemboja yang wah, kalau ini kayak ini bukan lagi cukup tua, ini tua banget, tua banget ini bro. Tuh, aduh rakyat, wah tua banget ini bro, tua banget. Mungkin seumuran dengan beliau, seumuran dengan makam beliau ini bro, atau mungkin lebih tua lagi. Syahdu bro, ini kalau malam syahdu loh. Oh, nyenengke tenan bro.
cukup bening karena ya cukup jauh dengan jalan raya. Mengkrungu suara pitik. Begitu, dan juga banyak ini juga selain di sini itu ada banyak pohon kamboja yang tua-tua juga. Ya, seperti makam tua pada umumnya. Di sini juga ada makam pejuang yang ditandai oleh itu ada bambu runcing dan bendera. Pokoknya nang ini warna-warna, bro. Warna-warna. Terima kasih para pejuang. Terima kasih para mbah-mbah. Sehingga kita bisa hidup dengan nyaman dan aman di masa kini. Itu, bro. Jayan Joyo Ilani. Mungkin kalau sedikit juga otak-atik gathuk. Joyo Ilani kalau di transliterasikan ke Arab atau dieja ke Arab lah, dieja ke Arab mungkin Jailani apa ya? Jailani, tapi ya karena ilate wong Jawa, bro, jadi Joyo Ilani. Mungkin kok, bro, aku ya. Kalau ada yang mau berpendapat berbeda, monggo. Kan ya podo-podo ora ngerti nih, bro. Meh tekan piye ora. Ya, itulah mungkin sedikit cerita di makam ini. Ini ya, pemakaman termasuk juga pemakaman tua. Semoga bisa terus lestari dan warga yang di sini, penduduk di sini ya semoga juga tidak melupakan jasa-jasa para pendahulu, para sesepuh yang dahulu juga sudah berjuang untuk membebaskan dan membuat anak turun itu bisa hidup lebih enak dan lebih mulia, lebih aman. Gitu. Oke. Terima kasih. Sedikit gambleh dan ceritanya semoga bermanfaat, dan tak lupa semoga sahabat semuanya juga bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan mengambil manfaat dari video-video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.